Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa salawatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada seorang hamba, sampai-sampai tatkala seorang hamba ketika mereka ingin menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sungguh mereka tidak akan mampu untuk menjumlahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan kepada Allah seseorang akan memperoleh solusi dan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi di dunia ini. Dan karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang akan dimudahkan oleh Allah di dalam segala urusan dan di dalam rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang akan mendapatkan ampunan dan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pula seseorang akan dilipat gandakan pahala amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahala amal kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang mulia ini dan di setiap hari raya Idul Adha, kaum muslimin akan senantiasa diingatkan dengan sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa bersejarah di dalam umat Islam,
yaitu sebuah peristiwa tentang pengorbanan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Padahal bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah seorang anak yang sudah lama beliau nanti-nantikan kehadirannya. Hampir 100 tahun beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Lalu kemudian setelah sekian lama beliau menunggu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia keturunan yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi tatkala kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam begitu besar kepada anak yang baru lahir ke dunia, turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkannya di sebuah lembah yang gersang dan tandus. Padahal ketika itu istri beliau Hajar baru saja melahirkan Ismail alaihi salam. Akan tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman, di sisi Baitullah, di sisi rumah Engkau Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami yang demikian, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih menyusu di sebuah tempat yang gersang dan tandus, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan, maka ini semua membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Ini semua membutuhkan ketaatan yang tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang mendalam bahwasanya apa yang beliau lakukan, yang Nabi Ibrahim lakukan tersebut adalah sesuatu yang terbaik yang harus beliau laksanakan. Walaupun secara panca indera manusia, secara kasat mata yang terlihat, apa yang beliau lakukan tersebut adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi karena dengan keimanan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim, beliau pun tetap melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala Ismail menginjak usia remaja, datang lagi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Maka tatkala Ismail menginjak usia remaja, sanggup berusaha bekerja bersama ayahandanya, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau." Maksudnya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. "Fanzur madza tara." Maka apa pendapatmu wahai Ismail? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa goncangnya jiwa Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala menerima wahyu yang begitu luar biasa berat bagi beliau. Hati beliau bersedih, hati beliau berduka
tatkala menerima wahyu atau perintah untuk menyembelih putra kesayangannya. Terjadilah konflik di dalam batin beliau. Siapakah yang lebih beliau cintai? Allah Subhanahu wa taala ataukah anaknya? Mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya atau mengikuti perasaan manusiawinya untuk mencintai anak kandungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berada di antara dua pilihan yang sangat sulit, dan beliau harus memilih salah satu di antara dua pilihan tersulit tersebut. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun demikian, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan hatinya, beliau lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan rasa kasih sayangnya terhadap anak kandungnya sendiri. Beliau alaihi salam lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyingkirkan kecintaan kepada selain Allah, yaitu kepada anak kandungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah yang begitu berat ini ternyata subhanallah disambut baik oleh sang anak. Ismail alaihi salam meneguhkan hati ayahnya dengan mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, dan engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini hendaknya menjadi contoh, hendaknya menjadi teladan bagi umat Islam hari ini. Menjadi contoh dan teladan di dalam berjuang dan berkorban untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bermaslahat daripada seseorang mengikuti perasaan dan hawa nafsunya. Oleh karenanya setiap kaum muslimin, setiap umat Islam pun hendaknya berani berkorban dengan segala sesuatu demi meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini. Dan hendaknya umat Islam menyadari bahwasanya tatkala mereka mendahulukan kecintaan kepada selain Allah, maka sungguh mereka tidak akan beruntung. Maka sungguh mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian cintai, perdagangan atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian cintai, semuanya itu lebih kalian cintai, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala meletakkan kecintaan seseorang hamba kepada keluarga, kepada anak istri, kepada karib kerabat, kepada harta, kepada tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di satu sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kecintaan kepada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalan Allah pada sisi yang lain. Maka apabila seseorang memungkinkan untuk menggabungkan antara dua kecintaan ini, antara kecintaan kepada keluarga, kepada harta, kepada tempat tinggal, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah menjadi masalah untuk dilakukan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala ada sesuatu yang mengharuskan ia untuk memilih salah satu di antara dua kecintaan tersebut, maka seorang muslim yang sejati, ia akan mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tatkala seseorang lebih mendahulukan kecintaannya kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ancam, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah kata Allah sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan keputusannya. Maksudnya kata para ulama, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksa, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab bagi mereka, siksa di dunia dan siksa di akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hendaknya setiap muslim berani berkorban dengan segala sesuatu untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala seorang muslim menginginkan jiwa berkorban dengan segala sesuatu demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memiliki beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, seseorang hendaknya memiliki keyakinan dan pengamalan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki. Seseorang hendaknya memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan mematikan. Maka tatkala keyakinan ini menancap, mengakar di dalam diri seorang hamba, maka ia pun tidak akan gentar, ia pun tidak akan khawatir, ia pun tidak akan takut dengan berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang memiliki keyakinan bahwasanya syariat Islam atau aturan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Artinya siapa yang taat kepada Allah, maka kebaikannya ialah yang akan menuainya. Dan siapa yang tidak mau taat atau durhaka kepada Allah, ia pun akan menuai keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, berbuat buruk, maka keburukannya pun adalah untuk diri kalian sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang pun hendaknya meyakini bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Bahwasanya akhirat yang dia perjuangkan, kampung akhirat yang dia inginkan, jauh lebih baik daripada dunia yang dia korbankan, jauh lebih baik daripada dunia yang dia tinggalkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu jauh lebih baik daripada yang utama, yaitu dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaan dan permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dan kesabaran untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik taat dalam melaksanakan seluruh perintah Allah maupun taat dalam meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu di jalan Allah, di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم